Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 122. Mengurus semuanya. Randi masih berdiri di samping adiknya hingga dokter menutupi wajah pasien dengan selimut. Kenyataan ini terasa begitu sangat pahit untuknya. Ia baru mengetahui bahwa Amira adalah adiknya di saat Amira akan menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah akan dipindahkan sebelum dibawa pulang oleh keluarga, dan perawat yang akan mendorong tempat tidur. Saya akan selesaikan masalah dengan rumah sakit. Ucapan dia sudah paham bagaimana prosedur di rumah sakit. Ia berusaha untuk tegar, walau bagaimanapun ia yang harus mengurus adiknya dan menyelesaikan semua permasalahan kepulangan Amira ke Surabaya. "Iya mas, saya permisi," ucap perawat dan mendorong tempat tidur Amira. "Dok, saya minta tolong agar Ibu Penny dipindahkan ke ruang inap sementara. Saya akan mengurus semuanya. Jadi untuk sementara, biar beliau beristirahat." Randi memandang Johan yang lemas dengan memeluk istrinya. "Baik Pak Randi," ucap dokter tersebut. "Pak Johan, saya akan mengurus semuanya. Anda tunggu saja di ruang inap sebentar." Randi memandang Johan yang duduk dengan menangisi kepergian putrinya. "Terima kasih Nak Randi." Johan mengeluarkan kartu black card dari dompetnya. "Ini nak untuk pembayaran, pakai kartu ini saja." Johan memberikan black cardnya beserta kode PIN kepada Randi. Randi diam ketika mendengar kode PIN yang diberikan oleh Johan. Kode PIN itu tanggal lahir ibunya. Setelah memberikan black cardnya, Johan kembali diam dengan kepala yang tertunduk. Ia sungguh tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Kepergian Amira membuat dirinya terpukul. Ia terbayang sikap Amira yang begitu sangat manis selama berada di rumah sakit. Randi hanya menganggukkan kepalanya dan keluar dari ruangan. Randi berjalan menuju ke kasir untuk menyelesaikan pembayaran rumah sakit. Ia mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya dan menghubungi nomor ponsel milik ibunya. "Halo, assalamualaikum," jawab Nina. "Halo, waalaikumsalam Bu. Amira sudah meninggal." Randi menangis. Nina begitu kaget ketika mendengar ucapan putranya. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa masih di rumah sakit?" tanya Nina. "Iya, Amira baru saja meninggal 15 menit yang lalu." "Randi sekarang di mana?" Nina mengetahui bahwa putranya sedang menangis. Ia mendengar suara Randi yang serak. "Di rumah sakit Bu." "Kalau begitu, Ibu akan ke rumah sakit sekarang." "Enggak usah Bu, aku akan ikut mengantar ke Surabaya," jelas Randi. "Kalau begitu, Ibu akan ikut ke Surabaya." "Ibu nggak usah ikut, aku hanya mengantarkan saja. Begitu selesai, aku akan langsung kembali ke Jakarta." Randi tidak ingin ibunya mengetahui bahwa Johan adalah mantan suaminya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan ibunya bila berjumpa dengan pria yang sudah tega meninggalkan ibunya di saat mengandungnya. "Apa Randi yakin ibu tidak usah ikut?" tanya Nina. "Iya Bu, aku akan selesaikan dulu semua urusan di sini, karena orang tuanya tidak akan ada yang membantu menyelesaikannya," jelas Randi. "Kalau begitu, Ibu titip salam ya sama kedua orang tuanya," ucap Nina. "Iya Bu, Bu sudah dulu ya, aku mau selesaikan administrasinya," jelas Randi. "Iya, Randi hati-hati ya," ucap Nina. "Iya Bu, assalamualaikum." Randi memutuskan sambungan teleponnya. Dirinya tidak menduga bahwa candaan selama ini diucapkannya kepada ibunya ternyata benar. Johan papa Amira adalah ayahnya dan mantan suami ibunya. Ia tidak tahu
apakah harus senang atau sedih ketika berjumpa dengan ayah kandungnya. Randi menyelesaikan semua permasalahan di rumah sakit. Ia mengurus adiknya hingga selesai. Ia kemudian mengantarkan adiknya pulang ke Surabaya. Tidak banyak yang datang ke rumah Johan. Hanya ada beberapa tetangga yang tinggal di kawasan perumahannya beserta kerabatnya. Randi tidak begitu menghiraukan obrolan para tetangga yang berdatangan dan menceritakan Amera. Ia hanya fokus membaca surat Yasin di tangannya. Ia seakan menutup telinganya tanpa mau tahu dengan apa penilaian orang terhadap adiknya. Setelah selesai dimandikan, Randi ikut serta mengantarkan adiknya hingga ke kuburan. Melihat sedikitnya warga yang mengantarkan Amera ke tempat peristirahatan terakhirnya, Randi tahu bagaimana bencinya masyarakat terhadap adiknya. Namun, ia sudah tidak menghiraukannya. Saat ini adiknya sudah tenang dan berada di tempat peristirahatan terakhirnya. Ia ikut serta menyelesaikan pemakaman adiknya hingga selesai. Pria yang memakai kemeja putih panjang tangan, peci dan kacamata hitam itu masih setia duduk di makam adiknya. Kuburan itu sudah sepi dari penziarah, sudah pergi satu persatu. Namun ia masih ingin duduk di makam adiknya sambil terus membacakan surat Yasin di tangannya. Entah sudah berapa kali surat Yasin itu dibacanya, hingga ia menutup surat Yasin di tangannya ketika hari sudah semakin sore. Beristirahatlah dengan tenang, Dek. Mas akan jalankan semua amanah yang kamu berikan. Mas sangat bersyukur saat kamu sudah bertobat sebelum terlambat. Mas senang dan kamu begitu cantik saat berhijab dan di rumah sakit. Kamu tidak lupa sholat dan selalu berzikir. Ucapnya mencium papan bertuliskan nama Amera Andina binti Johan Satria. Randi mengusap air matanya. Selama ini kita dekat, tapi kita tidak pernah tahu kalau kita kakak beradik. Bila dari awal Mas tahu kamu adalah adik, Mas tidak akan pernah biarkan semua ini terjadi. Sesalnya. Mas baru mengetahuinya setelah kamu akan pergi. Selama ini Mas tidak pernah berpikir memiliki saudara. Mas selalu hidup sendiri. Dan di saat Mas tahu bahwa Mas memiliki saudara, kau pergi meninggalkan Mas. Ucapnya mengusap air matanya dengan lengan kemejanya. Mas doakan agar tobat kamu diterima ya, Dek. Apa yang dikatakan orang biarlah mereka yang berbicara. Biarkan saja mereka menilai menurut pandangannya masing-masing. Sebagai manusia, kita wajib minta maaf dan bertobat. Apa yang kamu lakukan sudah sangat benar. Semoga mereka ikhlas memaafkan kamu, ucap Randi. Ia beranjak dari duduknya dan berjalan menuju mobilnya. Randi meninggalkan makam dan langsung menuju ke rumah Johan. Pagar rumah tinggi itu terbuka saat Randi berada di pinggir jalan rumah tersebut. Ia masuk ke dalam pekarangan rumah Johan. Randi duduk di dalam mobilnya sambil memandang rumah mewah dan besar tersebut. Johan merupakan salah seorang pengusaha di kota Surabaya. Walaupun suasana sedang berduka, namun kondisi rumah itu tampak cukup sepi. Johan dan Feni langsung keluar dari saat melihat Randi datang. Mereka berdiri di teras rumahnya menunggu Randi turun dari dalam mobil. Randi turun dari dalam mobil dan berjalan mendekati Johan dan Feni. Kakinya terasa begitu berat saat berjalan. Tubuhnya tinggi dan tegap, terasa begitu sangat lemas. Johan langsung memeluknya dan menangis, begitu juga dengan istrinya. Terima kasih, kamu sudah mau menemani anak Om saat hari-hari terakhirnya. Dan saat semua orang menjauhinya, hanya kamu mau mendekat dengannya, ucap Johan. Randi hanya diam saat mendengar ucapan Johan. Cukup lama ia diam dan hanya memandang Johan. Kita bicara dalam, ajak Feni yang meminta Randi untuk masuk. Saya datang ke sini untuk beritahu amanat terakhir Amera, ucap Randi saat dia sudah duduk di sofa ruang tamu. Feni hanya menangis saat mendengarkan ucapannya. Saat Amera sakit, dia minta saya untuk berikan uang tabungan yang dimilikinya untuk keluarga yang telah dihabisinya. Amera juga berpesan agar rumah yang terakhir kali tempatinya itu dijual dan uangnya diberikan untuk 2 orang temannya yang berada di supermarket tempat terakhir kali Amera bekerja. Untuk sisa uang yang ada di depositonya akan diberikan untuk anak yatim dan juga pembangunan masjid. Sedangkan ini kunci apartemen yang dimiliki oleh Amera.
mobil miliknya. Besok saya akan minta orang untuk mengantarnya ke sini, ucap Randi. Amira sudah beritahu kami tentang hal ini, jelas Johan. Baiklah, saya permisi. Saya akan langsung pulang ke Jakarta, pamit Randi. Nak Randi, menginaplah di sini semalam. Nanti malam kita akan melakukan tahlilan Amira. Tante tahu kamu pasti sangat capek karena kamu yang mengurus semuanya. Mulai dari mengurus muka Amira di rumah sakit hingga mengurus pemakaman. Semuanya kamu yang melakukan. Feni mengusap air matanya. Saya masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Dan bila nanti saya lelah, saya akan berhenti di jalan, ucap Randi. Tante benar-benar mengucapkan terima kasih sama kamu karena kamu sudah mau peduli dengan Amira. Tante tidak tahu seperti apa jadinya bila tidak ada kamu, ucap Feni. Randi sedikit menganggukkan kepalanya saat mendengar wanita itu berbicara. Berita Amira akan muncul di berita-berita online dan juga berita infotainment di TV swasta. Saya minta Om dan juga Tante tidak usah menonton acara infotainment. Dan bila berita Amira muncul di berita online, dilewatkan saja, ucapnya. Feni menganggukkan kepalanya. Tante sudah biasa mendengar berita miring tentang Amira, dan apa yang dikatakan orang itu semuanya benar. Jadi Tante tidak masalah. Sekarang Amira telah pergi untuk selamanya. Yang akan Tante lakukan adalah mendoakan supaya tenang di sana, diampuni dosa-dosanya. Amira dan kakaknya sudah lebih dulu pergi ke sana. Tante pasti akan menyusul mereka, hanya menunggu waktu saja, ucap Feni menangis sambil memeluk suaminya. Randi hanya diam saat mendengar ucapan Feni. Sekarang kami hanya hidup berdua, ucap Feni memandang suaminya. Semoga Tante sama Om tabah menghadapi ujian ini, ucapnya. Terima kasih, ucap Johan. Baiklah, saya permisi. Saya tidak bisa terlalu lama di sini. Saya takut kemalaman sampai di Jakarta, ucap Randi. Feni dan Johan menganggukkan kepalanya.